Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kelompok 2 akan mensimulasikan rapat mengenai kesiapan pembelajaran tatap muka, di mana yang beranggotakan saya sendiri, Kadua Aprilia, lalu ada Novita Indriani dan Trihandayani. Di sini saya akan menjelaskan perannya terlebih dahulu, yaitu saya, Kadua Aprilia, sebagai kepala sekolah, ketua rapat, dan notulen. Yang kedua, Novita Indriani sebagai Kasubag Tata Usaha, Wakil Kesiswaan, Trihandayani Rusli sebagai Ketua Komite Sekolah, dan Wakil Sarpras. Kemudian kami meminta bantuan dari kelompok lain, yaitu Rizky Akmalia menjadi Wali kelas 10, Putri Aisyah Wali kelas 11, dan Risma Nuria sebagai Wali kelas 12. Jadi langsung saja kami akan mulai rapat koordinasi persiapan belajar tatap muka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya selaku penanggung jawab pada rapat mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh peserta yang hadir tepat waktu. Pada pagi hari ini rapat sepenuhnya akan dipandu oleh saya sendiri selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Samarinda. Sebelumnya, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat mengadakan virtual meeting saat ini untuk agenda rapat koordinasi persiapan pembelajaran tatap muka yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Juli mendatang tahun 2021. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki, kemudahan agar kita menghasilkan sebuah mufakat yang baik. Rekan-rekan yang saya hormati, agenda yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka agenda hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berharap kepada Bapak Ibu yang hadir secara virtual tetap melakukan dialog interaktif terkait dengan persoalan yang akan kita hadapi dalam rangka mempersiapkan diri secara lebih awal untuk menghadapi pertemuan tatap muka terbatas ini. Saya berharap informasi ini disampaikan kepada seluruh anggota masing-masing bidang nantinya. Kemudian setelah rapat ini akan dibagikan link khusus untuk mengisi daftar hadir secara virtual sebagai bahan dokumentasi, di mana sampai saat ini saya tetap memantau jumlah kehadiran partisipan yang hadir. Telah terpantau partisipan yang hadir yaitu Kasubag Tata Usaha, Wakil Kesiswaan, Ketua Komite Sekolah, Wakil Sarpras, Wali kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Dan juga hadir tadi tim Satgas COVID Samarinda yang akan membantu persiapan pembelajaran tatap muka nantinya. Peserta sudah hadir semua, kita masuk ke agenda yang akan kita sampaikan hari ini, yaitu terkait persiapan pembelajaran tatap muka yang jadi prioritas kita dalam proses pembelajaran nanti dilaksanakan itu, kesehatan dan keselamatan peserta didik harus diprioritaskan. Kemudian juga tidak lupa memprioritaskan tenaga pendidik dan kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Ini yang paling menjadi poin utama dalam prioritas. Jadi nanti bagaimanapun kebijakan kita dalam melaksanakan pembelajaran kesehatan dan keselamatan adalah prioritas utama. Selanjutnya yaitu ada persyaratan nanti untuk pembelajaran tatap muka. Ini yang paling penting untuk dipenuhi sebagai persiapan dilaksanakannya nanti pembelajaran tatap muka nanti. Yang pertama yaitu sekolah kita sudah mendapat izin dari Pemda dan mendapat rekomendasi wilayah kita berada di zona hijau. Yang kedua, sekolah kita wajib
memastikan untuk mengisi seluruh daftar periksa pada laman Dapodik atau EMIS untuk menentukan kesiapan satuan pendidikan agar pembelajaran tatap muka bisa dilaksanakan. Yang ketiga yaitu izin dari orang tua untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Nanti jika ada wali murid yang tidak setuju untuk pembelajaran tatap muka, maka sekolah kita harus tetap memberikan layanan belajar dari rumah. Yang keempat, sekolah kita sedang menyiapkan dan memenuhi protokol kesehatan. Ini merupakan persiapan yang paling penting yang akan kita lalui. Dan apabila sekolah kita sudah memenuhi persyaratan tersebut dan telah diberi izin, maka nanti akan diadakan simulasi 2 bulan atau masa transisi lebih dahulu, di mana selama masa transisi ini tidak diperbolehkan ada fasilitas seperti kantin, kegiatan ekso, atau kegiatan selain pembelajaran. Kemudian setelah 2 bulan akan dilakukan evaluasi dengan data mengenai ketercapaian kegiatan pembelajaran, kendala yang dihadapi saat pembelajaran, dan rencana tindak lanjut untuk perbaikan programnya. Nah, untuk agenda selanjutnya adalah pelaporan dan pembahasan dari masing-masing bidang. Terlebih dahulu oleh Ibu Novita selaku Wakil Kesiswaan mengenai laporan dan pembahasan rancangan kegiatan pembelajaran, dan juga jika ada masukan dan pertanyaan dari rekan-rekan, dipersilakan. Baik, Bu. Terima kasih. Saya selaku bidang kesiswaan akan menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan oleh para siswa, di mana kegiatan pembelajaran dilakukan secara bertahap menjadi 2 shift, yang masing-masing dilaksanakan selama 2 jam. Shift pertama dilaksanakan pukul 8 sampai 10 dan shift 2 pukul 10 sampai 12. Dan juga memberi jarak duduk di kelas dengan jarak minimal 1 meter dan maksimal 2 meter, serta tetap menggunakan protokol kesehatan. Dan ketika pembelajaran tatap muka nanti dilakukan, yaitu tatap muka terbatas, artinya kita melakukan pembelajaran blending learning atau kombinasi antara pembelajaran tatap muka face-to-face dengan pembelajaran daring. Baik. Saya juga setuju ya dengan pendapat dari Wakil Kesiswaan bahwa seperti yang dikatakan Kepala Sekolah solidaritas kita ini kan yang utamanya itu keselamatan. Jadi sangat berguna ya untuk membagi kegiatan pembelajaran ini menjadi beberapa shift dan juga memberi jarak duduk antar para siswa. Saya juga sependapat dengan pendapat-pendapatnya sebelumnya, di mana saat kegiatan pembelajaran ini berlangsung, protokol kesehatan itu harus lebih diperketat untuk mencegah terjadinya kesalahan yang tidak kita inginkan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih kepada Wakil Kesiswaan mengenai pelaporan rancangan pembelajarannya, sudah baik dan bisa dilanjutkan. Dan terima kasih kepada peserta yang ikut memberikan pendapatnya. Kemudian lanjut ke pelaporan dan pembahasan dari Ibu Tri selaku Wakasarpras mengenai persiapan sarana dan prasarana di sekolahnya. Dan juga jika ada masukan, dipersilakan kepada rekan-rekan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Kepala Sekolah. Saya selaku Sarpras akan melaporkan persiapan sarana dan prasarana di sekolah kita ini. Di sekolah kita ini memiliki 20 ruang belajar, kantor, ruang guru, perpustakaan, lab-lab, ruang ekstrakurikuler, UKS, toilet bersih, kantin, masjid, dan sebagainya. Semua juga telah memenuhi standar sebagaimana disebutkan di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang sarana dan prasarana. Para Bapak Ibu sekalian yang hadir pada saat ini melihat bahwa telah terpasang wastafel untuk setiap kelas di gerbang sekolah. Untuk ruang UKS pun kita telah memenuhi standar SAPRAS seperti kita telah mempunyai alat pengukur suhu tubuh, obat-obatan, P3K, penjaga UKS, dan juga kita telah bekerja sama kepada puskesmas setempat jika sewaktu-waktu ada keadaan yang kita tidak bisa tangani di sekolah. Terlepas dari persiapan tersebut, masih ada yang harus kita tingkatkan. Dan juga sebagai Wakasapras, saya menerima masukan dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya selaku wali kelas 11 ingin memberikan masukan kepada Wakasapras bahwasanya perlu juga untuk menyediakan layanan disinfektan profesional serta
rangkaian produk pembersih udara untuk melindungi ruangan dari virus dan patogen. Nah, kedua hal ini itu merupakan bagian dari program perlindungan Back to School. Terima kasih untuk wali kelas atas masukannya, dan sebenarnya untuk layanan disinfektan sendiri sedang kami usahakan mencari pelayanan yang profesional yang akan dilakukan secara rutin nantinya. Baik, terima kasih kepada Wakasarpras mengenai pelaporan persiapannya sudah baik dan bisa dilanjutkan. Dan masukan dari beberapa rekan tadi harus diupayakan untuk direalisasikan secepatnya. Dan masukan dari saya sebagai kepala sekolah, setelah semuanya siap, harap ada pelaporan ulang dan evaluasi agar pelaksanaannya nanti semua sarpras penunjang pembelajaran tidak ada kendala. Baik, lanjut ke pelaporan persiapan dari bidang yang lain atau ada pertanyaan, dipersilakan. Bu, saya ingin bertanya. Ya, silakan kepada Ibu Novita. Saya selaku Kasubag Tata Usaha ingin menanyakan kepada para koordinator masing-masing bidang, apakah saat melakukan persiapan pembelajaran tatap muka ini terdapat kendala-kendala yang dialami, agar kami bisa mencari solusi atas permasalahan tersebut. Terima kasih. Baik, untuk masing-masing bidang dipersilakan jika ada masukan atau pertanyaan. Saya serahkan pertanyaan tadi kepada Wakasarpras. Pertanyaan dari Ibu Novita selaku Kasubag Tata Usaha. Dipersilakan kepada Ibu Tri. Ya, saya izin berbicara ya Bu. Dari Sapras sendiri sih kendalanya dari dana, karena dana itu ya lama cairnya. Dan jumlahnya pun tidak sebanyak target. Jadi dari tim kita mesti harus melobi terkhusus untuk pembuatan wastafel. Karena wastafel sendiri tidak murah, dan pada saat pandemi saat ini ramai-ramainya orang untuk membuat wastafel. Jadi karena itu juga harganya mungkin lebih mahal dari sebelumnya. Baik, berarti kendala yang terjadi yaitu kendala dana dan wastafel. Untuk sementara waktu, sambil menunggu nada cair, kita bisa mengatasinya dengan membuat keran air di beberapa tempat yang terjangkau oleh warga sekolah, agar siswa masih bisa mencuci tangan. Karena jika membuat keran air, bisa tidak membutuhkan dana yang terlalu banyak. Dan bisa juga bagian Sapras menyediakan hand sanitizer di beberapa tempat yang tidak ada wastafelnya terlebih dahulu selagi melengkapi wastafel. Dan kami akan mengusahakan secepatnya untuk kelanjutan anggaran. Baik, terima kasih kepada Ibu Novita selaku Kasubag telah membantu berusaha mencari solusi, karena sarana ini merupakan salah satu aspek yang paling penting dan harus diperhatikan saat pembelajaran tatap muka nanti. Jadi saya minta kepada bidang yang bersangkutan segera melengkapi dan mengevaluasi agar tidak ada kekurangan maupun kendala. Pastikan stok desinfektan itu dan air bersih selalu tersedia. Pembersihan lingkungan, toilet, prasarana lain tetap rutin diperhatikan, dan juga tidak lupa rekan yang lain untuk selalu mengawasi agar seluruh warga sekolah selalu menerapkan protokol kesehatan. Baik, lanjut jika ada pelaporan persiapan yang belum dari bidang lain atau ada pertanyaan dan masukan, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada kepala sekolah yang memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan beberapa patah kata sebagai penutup rapat koordinasi kali ini. Saya selaku komite sekolah telah mendengar penyampaian persiapan sekolah ini yang akan menghadapi proses pembelajaran tatap muka. Dari penyampaian rekan-rekan sekalian, kita tahu bahwa sekolah ini sudah bisa dikatakan cukup siap untuk memulai pembelajaran tatap muka. Namun masih ada beberapa hal seperti yang sudah dibahas tadi, dan ada yang masih harus dilengkapi dan dicek kembali agar meminimalisir kendala saat pelaksanaan nanti. Saya selaku komite akan ikut mendukung dan mengawasi persiapan sekolah ini untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Dengan masukan, kesiapan sekolah ini harus terus dipantau dan dijaga, jangan sampai semangat para pendidik dan kependidikan di sini menurun dengan seiring berjalannya waktu. Dan saya berharap pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Baik, terima kasih. Itu tadi sepatah kata dari penutup dari
Ketua Komite Sekolah yang telah memberikan pendapat dan masukan yang sangat penting. Dan terima kasih juga jika beliau ikut berpartisipasi secara rutin untuk mengawasi perkembangan persiapan pembelajaran tatap muka. Nah, selanjutnya untuk mengefektif waktu, saya akan menyimpulkan poin-poin hasil rapat koordinasi persiapan pembelajaran tatap muka kali ini. Yang pertama, beberapa persyaratan pelaksanaan pembelajaran tatap muka sudah dipenuhi, termasuk sekolah kita sudah mendapat izin dari Pemda dan mendapat rekomendasi dari Satgas COVID untuk melakukan tatap muka terbatas. Yang kedua, rancangan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan para siswa dibagi menjadi 2 shift. Shift pertama yaitu pukul 8 sampai 10 pagi, shift kedua pukul 10 sampai 12 siang. Dengan jarak duduk di kelas minimal 1 meter dan maksimal 2 meter. Dengan pembelajaran dilakukan secara blended learning. Dan juga nanti ada beberapa rencana yang akan dikembangkan oleh kesiswaan yang akan ditunggu perkembangannya. Kemudian poin yang ketiga, persiapan sarana dan prasarana di sekolah, di mana ada 20 ruang belajar, kantor, ruang guru, perpustakaan, lab, ruang ekskul, UKF, toilet bersih, kantin, masjid, dan semuanya telah memenuhi standar peraturan dari Republik Indonesia. Dan juga telah terpasang wastafel untuk setiap kelas dan di depan gerbang sekolah, di mana sarana tersebut akan rutin dibersihkan dan ditingkatkan kelengkapannya. Dan juga akan disediakan layanan disinfektan profesional dan demikian rapat koordinasi persiapan pembelajaran tatap muka untuk SMA Negeri 1 Samarinda tahun ajaran 2021-2022 yang telah kita lalui bersama. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa berjalan sesuai harapan kita dan rekan-rekan yang hadir bisa menyerap informasi secara utuh dan disampaikan kepada masing-masing untuk menjadi bahan evaluasi kembali untuk hal yang perlu ditingkatkan. Sekian dari saya selaku kepala sekolah. Terima kasih atas perhatiannya telah menyempatkan waktu untuk hadir pada rapat hari ini. Dan terima kasih. Saya tutup rapat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.